Oke, kali ini kita akan bahas sebuah perumpamaan kuno yang keren banget tentang seorang ahli batu yang ternyata menyimpan rahasia yang relevan banget sama dunia kita sekarang yang serba cepat. Ini tuh kisah tentang kesabaran, tentang cara kita melihat sesuatu, dan tentang sebuah ujian yang kelihatannya sepele, tapi ternyata dalam banget maknanya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh pikirin, di dunia yang kayaknya terobsesi banget sama kecepatan ini, kita sering banget kan percaya kalau jadi yang tercepat itu segalanya. Tapi, apa benar begitu? Apa iya kecepatan itu jaminan pasti buat menang? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih penting yang sering banget kita lupain? Pasti pernah denger kan, siapa cepat, dia dapat. Nah, gara-gara pola pikir ini, hidup kita jadi kayak balapan terus-terusan ya kan? Adu cepat, adu sigap. Tapi ada sebuah cerita kuno dari negeri Tiongkok yang nawarin sudut pandang yang beda banget, yang nantang gagasan kalau kecepatan itu adalah segalanya. Oke, kita masuk ke ceritanya ya. Jadi di Tiongkok kuno, tersebutlah seorang ahli batu yang keahliannya itu, wah, udah melegenda. Karya-karyanya yang luar biasa indah itu sampai menghiasi istana para kaisar. Tapi ya namanya waktu, dia makin tua dan dia sadar dia harus cari penerus yang layak buat mewarisi semua ilmunya. Pokoknya reputasi dia sebagai pengrajin terhebat itu udah nggak ada tandingannya deh. Banyak banget yang mau jadi muridnya, tapi semuanya gagal. Sampai akhirnya dia ngeliat ada potensi besar di seorang anak muda yang semangat banget dan dia mutusin buat ngasih dia satu ujian. Satu ujian yang bakal menentukan takdirnya. Nah, ujiannya ini kedengerannya simpel banget, cuma tes kecepatan sama refleks. Si ahli batu bilang, kalau kamu bisa ambil batu ini dari tanganku sebelum aku genggam, semua ilmuku jadi milikmu. Tantangannya sih kelihatannya sepele ya, tapi anak muda ini bakal sadar kalau dugaannya salah besar. Dan dimulailah ujiannya. Tapi apa yang tadinya dimulai dengan rasa percaya diri, malah berubah jadi 9 hari yang penuh frustrasi. 9 hari ini benar-benar bakal nguji bukan cuma kecepatan si anak muda, tapi juga batas kesabarannya. Bayangin deh, hari demi hari si pemuda ini ngerahin semua tenaganya. Gerakannya udah secepat kilat, tapi tetap aja tangan si ahli batu ini lebih cepat, nutup pas banget sebelum jarinya nyentuh batu. Dan setiap hari kalimat yang dia dengar ya itu lagi, kamu belum cukup cepat, coba lagi besok. Ini bukan cuma sekali gagal loh. Hari pertama, ya kecewa. Masuk hari ketiga, udah mulai frustrasi banget. Puncaknya di hari ke-9, beban kegagalan itu udah berat banget, semangatnya yang tadinya berkobar-kobar jadi padam, benar-benar hampir nyerah. Akhirnya dia udah di titik terendah, udah di ujung tanduk, cuma sisa satu kesempatan lagi. Hari ke-10 ini jadi penentuan hidup dan matinya. Kalau dia gagal sekali lagi, ya udah, impiannya buat jadi ahli batu bakal lenyap selamanya. Dan tibalah hari ke-10. Suasananya tegang banget. Inilah momen penentuannya. Tapi ada yang aneh hari ini. Sesuatu yang beda, sesuatu yang gak terduga, yang bakal mengubah segalanya. Oke, jadi mereka duduk berhadapan lagi, suasananya hening banget, persis kayak 9 hari sebelumnya. Si ahli buka telapak tangannya, batunya ada di situ. Anak muda ini tarik napas panjang, ngumpulin semua sisa tekadnya buat percobaan terakhir ini. Tapi pas dia mau gerak, tiba-tiba dia berhenti. Bukan karena ragu, tapi karena dia ngelihat sesuatu. Matanya terpaku sama batu itu. Tunggu dulu, serunya. Ini batunya beda, bukan yang biasa kita pakai. Dan ini, untuk pertama kalinya dalam 10 hari, fokusnya bukan lagi ke kecepatan, tapi ke detail. Si ahli batu bukannya marah loh, malah dia senyum. Selamat, katanya. Kamu sudah lulus ujian pertama. Dan disitulah anak muda ini akhirnya ngah. Ujiannya itu ternyata bukan soal adu cepat tangan, tapi soal adu tajam mata. So, kemenangan anak muda tadi itu ngajarin kita sesuatu yang penting banget. Ini bukan cuma cerita soal kecepatan, tapi soal siapa sih pemenang sejati dalam hidup ini? Jawabannya, mereka yang cermat. Coba kita bedah ya. Selama 9 hari itu, dia pakai pendekatan si cepat. Fokusnya cuma gimana caranya gerak cepat, obsesinya kecepatan, dan hasilnya gagal terus. Nah, pas hari ke-10 tanpa sadar dia jadi si cermat. Fokusnya ganti jadi pengamatan, dan justru itu yang bikin dia dapat pencerahan sejati. Nah,
Disinilah jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi. Cerita ini ngingetin kita dengan sangat indah kalau yang paling cepat itu belum tentu juaranya. Seringkali justru ada kualitas lain yang jauh lebih berharga. Jadi ujian dari si ahli batu itu sebenarnya bukan tes fisik sama sekali, itu tes mental. Dia itu nggak pengen lihat seberapa cepat muridnya bisa gerak, tapi seberapa baik dia bisa melihat. Seberapa jeli dia sama hal-hal kecil di sekitarnya. So, inilah kemenangan sejati yang diajarkan oleh si ahli batu. Kemenangan bukan buat orang yang buru-buru, tapi buat mereka yang mau ngeluangin waktu buat ngamatin dulu, buat ngerti, baru bertindak dengan bijaksana. Ketelitian, nah itu dia kunci sebenarnya buat membuka pintu keberhasilan. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua nih. Coba deh kita renungkan. Dalam hidup kita sekarang, di bagian mana ya kita perlu berhenti ngebut dan mulai benar-benar ngamatin sekitar? Siapa tahu, jawaban dari masalah terbesar kita itu justru ada di detil-detil kecil yang selama ini kita cuekin. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya ya.